Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pemerintah cukup regulator dan lepaskan sebagai operator guna mengurangi korupsi. Jadi saya lihat ini pemerintah sekarang semuanya mau dikuasainya, baik dia sebagai penyelenggara negara, baik dia sebagai menangani perusahaan negara. Jadi namanya regulator itu adalah sebagai penyelenggara negara, sedangkan operator itu adalah mengenai penyelenggaraan semua perusahaan-perusahaan negara. Seharusnya diserahkan kepada swasta, sehingga terjadilah persaingan sehat di antara perusahaan swasta. Sekarang karena pemerintah yang menguasai regulatornya, penyelenggaraannya, dan juga menguasai operatornya, semua BUMN di bawah kepemimpinannya, maka tidak ada persaingan sehat di antara perusahaan murni tersebut. Selalu nanti yang menang dikuasai perusahaan negara. Jadi harapan saya, sebaiknya pemerintah hanya bertindak sebagai regulator saja, sebagai penyelenggara negara untuk semua kegiatan, baik kegiatan pemerintahan, kegiatan di bidang bisnis, dan lain sebagainya. Jangan mencampuri urusan bisnis. Jadi di sini saya lihat yang perlu kita ketahui, seharusnya perusahaan apapun namanya perusahaan, semua diserahkan kepada swasta. Biarlah mereka yang bersaing dengan sehat. Hanya pemerintah menjaga siapa yang bersaingnya tidak sehat ditindak dan lain sebagainya. Kalau mereka nanti bersaing dengan baik, ya tentu hasilnya baik. Dan pemerintah jangan mengharapkan keuntungan dari perusahaan negara itu. Pemerintah cukup mendapat hasil dari pajak perusahaan itu dan lain sebagainya. Dan ini juga lah ya yang perlu kita ketahui. Karena pemerintah ini mencampuri, istilahnya sebagai operator di perusahaan milik negara, terutama perusahaan-perusahaan milik negara. Makanya korupsi itu merajalela di perusahaan-perusahaan negara itu. Karena apa? Itu terkait dengan politik balas jasa. Karena ini politik balas jasa artinya semua partai politik, siapa yang mengusung presidennya menang, maka partai politik itu juga minta tagihan, yaitu semua kader partai politik yang diajukan ketua partainya diajukan kepada presiden untuk memegang jabatan menteri maupun jabatan di perusahaan negara. Alhasil, pada saat mereka memegang jabatan itu, maka mereka melakukan korupsi. Korupsi itu nanti mereka bagi-bagi kepada partai politik yang mengusungnya. Jadi sini tidak sehat. Tetapi kalau semua perusahaan milik negara itu diserahkan kepada swasta murni, dan pemerintah juga tidak ikut campur lagi dalam penanganannya, siapa direkturnya dan sebagainya. Demikian juga partai politik akan bersih. Minimal 50% perbuatan korupsi akan hilang. Pernah saya dengar ya, negara Inggris dulu katanya demikian. Negara Inggris itu sebagai operator dan juga sebagai penyelenggara bisnis pemerintahan. Yang terjadi katanya banyak korupsi kalangan pemerintahan itu. Akhirnya Inggris sekarang hanya sebagai operator, tidak mau lagi mencampuri perusahaan-perusahaan negara, sehingga kita lihat mereka lebih bersih dari perbuatan korupsi. Jadi pemerintah hanya terpusat pikirannya hanya pelaksanaan pemerintahan itu. Jadi itulah perlu kita ketahui. Kalau nanti Indonesia hanya operator saja pemerintah ini, saya pikir korupsi itu 50% akan hilang. Sekarang kita bandingkan saja dengan sekarang. Kalau terjadi korupsi di perusahaan negara, seperti Asabri lah contohnya, ada dua masalah besar di sini. Satu, uang perusahaan Asabri
sudah dikorupsi 15 miliar, 15 triliun lebih. Dan 15 triliun tidak bisa kembali. Paling mereka yang melakukan perbuatan dihukum dia, hukuman penjara. Yang kedua, masalah yang kedua, semua pensiun dari Asabri sampai sekarang tidak bisa dibayar. Karena perusahaan Asabri itu tidak ada uangnya. Nah, sekarang siapa yang mengambil alih ini? Seharusnya pemerintah. Nah, pemerintah pun katanya sifatnya milik negara. Jadi masyarakat yang pensiunannya dari Asabri sekarang terkatung-katung. Mereka sering menuntut, saya lihat di televisi, supaya pemerintah bertindak mengatasi uang pensiun mereka. Ini sangat menyakitkan kan? Nah, inilah saya bilang menyakitkan. Menyakitkan bagi yang pensiun. Di satu sisi uang Asabri itu sudah rugi dikorupsi 15 triliun lebih. Di pihak lain masih ada gaji-gaji daripada gaji-gaji pensiunan dari Asabri itu tidak dibayar untuk pegawai-pegawai yang mengambil pensiunnya dari Asabri itu tidak dibayar, sehingga ada dua kerugiannya sangat besar. Pemerintah tidak sampai sekarang belum diatasi pemerintah, belum ditanggulangi. Akhirnya mereka sekarang sering menuntut mencari langkah-langkah untuk agar pemerintah ikut bertanggung jawab dalam masalah ini. Padahal itu sebenarnya masalah perusahaan negara, bukan masalah penyelenggara negara. Tetapi apapun akibatnya, ini tetap tanggung jawab penyelenggara negara sebagai operator. Dia harus tetap bertanggung jawab di situ. Tidak boleh dibilang nanti terus. Padahal mereka butuh hidup. Jadi itulah yang saya sampaikan. Sebaiknya negara Indonesia ini cukup sebagai operator, jangan menangani, cukup sebagai pelaksana negara, pelaksana fungsi negara itu aja. Jangan dia mencampuri sebagai operator daripada perusahaan-perusahaan milik negara itu. Serahkanlah semua perusahaan milik negara itu dikelola semua swasta, supaya mereka bisa bersaing sehat. Sehingga perbuatan korupsi itu nanti akan bisa 50% minimal berkurang. Kalau sekarang hampir semua perusahaan negara itu dikorupsi. Saya dengar dari 180 perusahaan negara tidak ada 80% tidak bisa memberikan keuntungan kepada negara. Semua hampir rugi. Berarti ini tanggung jawab negara juga sebagai regulatornya. Sekian dan terima kasih.